Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Preti Apriliani, NPM 2042200010 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kalian belajar tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Nah, tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian nih. Apakah kalian tahu apa itu norma dan apa itu adat istiadat? Wah, ternyata kalian belum tahu ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Istilah norma berasal dari bahasa Yunani yaitu nomos atau norm. Dalam bahasa Inggris yaitu model, peraturan atau standar perilaku. Dalam bahasa Arab, norma adalah kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, norma adalah pedoman, patokan, atau aturan. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Norma dapat berupa aturan tertulis seperti hukum atau peraturan resmi, atau tidak tertulis seperti adat istiadat atau norma sosial. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang dibangun dan ditegakkan dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan kedisiplinan yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang melanggar norma-norma tersebut, maka orang yang akan melanggar akan diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan kesepakatan yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya adalah manfaat norma. Norma dibangun ada tujuan, dan norma dibangun pasti ada manfaatnya. Nah, manfaat norma terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Norma mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku sehingga terciptanya ketertiban dan keadilan. Yang kedua adalah membantu mencapai tujuan bersama. Norma ditegakkan untuk mencapai tujuan bersama di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menjaga keadilan. Norma hukum menjaga keadilan sosial dengan cara memberi sanksi yang sesuai pada orang yang melanggar norma-norma. Dan yang terakhir adalah menjadi pedoman hidup. Norma ditegakkan menjadi sebuah pedoman dan petunjuk dalam sebuah masyarakat agar kehidupan masyarakat tersebut berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adat istiadat. Apakah sudah ada yang tahu apa itu adat istiadat? Nah, Indonesia memiliki adat istiadat yang beraneka ragam dikarenakan penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen memiliki budaya-budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya, adat istiadat digunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat. Adat istiadat ini juga dapat diartikan sebagai tata kelakuan yang diwariskan secara turun-temurun dan dihormati dalam sebuah masyarakat. Adat istiadat ini juga merupakan bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum adat. Nah, adat istiadat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam masyarakat dikarenakan adat istiadat memiliki sifat yang kekal serta terintegrasi kuat. Nah, selanjutnya ada fungsi adat istiadat di kehidupan masyarakat. Apakah kalian sudah tahu apa saja fungsi-fungsi adat istiadat di kehidupan masyarakat? Kalau tidak tahu, langsung saja kita bahas. Nah, adat istiadat dalam sebuah daerah sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah sebagai acuan kesepakatan norma atau tata kelakuan yang harus dipatuhi. Maksudnya seperti apa? Di berbagai kota maupun daerah di Indonesia sangat memegang teguh adat istiadat. Pasalnya, adat istiadat ini sudah menjadi norma atau peraturan
aturan yang harus dipatuhi oleh semua golongan masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua adalah menjadi pengatur etika masyarakat setempat. Nah, suatu daerah yang memiliki adat istiadat dapat mengatur tingkah laku seseorang di suatu masyarakat tersebut. Yang ketiga ada mempersatukan perbedaan. Hadirnya adat istiadat di dunia ini dapat menyatukan semua golongan masyarakat walaupun memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang terakhir ada membuat masyarakat saling menghargai. Adat istiadat di suatu daerah merupakan kearifan lokal. Hal ini menjadikan masyarakat bisa hidup saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu norma dan apa itu adat istiadat? Nah, kalau sudah tahu, kita langsung saja ke materi norma dalam adat istiadat di berbagai daerah. Nah, bisa kalian lihat di PPT pengertian norma adat istiadat. Norma adat istiadat adalah sekumpulan aturan, kebiasaan, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini mengatur perilaku individu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, religius, dan hukum. Nah, norma adat ini juga memiliki fungsi yang sangat penting loh. Apakah ada yang tahu apa saja fungsi-fungsinya? Nah, fungsi-fungsinya terdiri dari menjaga keharmonisan sosial, memelihara hubungan antar individu, melestarikan nilai-nilai budaya, serta mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Nah, adat istiadat ini juga memiliki sejarah loh. Di sini saya akan membahas sejarah tersebut secara singkat. Nah, bisa kalian lihat di PPT. Norma adat istiadat berakar dari tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Asal-usulnya seringkali terkait dengan kepercayaan, mitos, dan nilai-nilai yang dihormati di wilayah tersebut. Di masa lalu, masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terisolasi, sehingga norma adat istiadat berkembang secara mandiri dan unik sesuai dengan lingkungan serta kondisi sosial setempat. Proses pembentukan norma adat istiadat ini biasanya melibatkan kesepakatan bersama yang disepakati oleh para tetua dan pemimpin masyarakat. Di sini ada ciri-ciri norma adat. Norma adat pasti memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sumber norma adat. Norma adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang sudah mengakar dan akhirnya jadi bagian dari adat dalam sebuah kelompok masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini berasal dari kepercayaan, budaya, dan tingkah laku yang menurut masyarakat tersebut normal dan umum dilakukan. Yang kedua adalah sifat norma adat. Norma adat berasal dari kebiasaan sebuah kelompok atau komunitas masyarakat tertentu. Nah, yang ketiga adalah sanksi norma adat. Norma adat yang bersifat tidak tertulis memiliki sanksi sosial yang sangat nyata dan diterapkan dengan ketat di masyarakat. Jika ada seseorang yang melanggarnya, maka bisa memperoleh sanksi sosial hingga sanksi fisik, namun tidak bisa diproses secara hukum atau administrasi negara. Nah, norma adat istiadat juga ada manfaatnya loh. Seperti yang kalian lihat di PowerPoint di depan ini, norma adat istiadat memberikan berbagai manfaat praktis dalam kehidupan kesehari-harian. Dengan adanya pedoman yang jelas tentang bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu, individu dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian dari norma adat, sejarah, ciri-ciri, beserta manfaatnya. Nah, di sini saya akan memberitahu ke kalian apa saja contoh-contoh dari norma dalam adat istiadat di berbagai daerah. Nah, bisa kalian lihat di PowerPoint. Yang pertama adalah Hari Raya Nyepi di Bali. Nah, bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi merupakan awal tahun pembaruan, menandai kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Hari Raya Nyepi diperingati tepat pada saat manusia terhindar dari
pertikaian, dan peperangan. Nah, kalian tahu tidak, di saat perayaan Hari Raya Nyepi, ada larangan-larangan yang harus kita patuhi loh. Apa saja larangannya? Yang pertama adalah larangan menyalakan api atau lampu, termasuk api di dalam diri seperti kemarahan, iri hati, dan pikiran negatif. Yang kedua adalah larangan bekerja atau beraktivitas. Yang ketiga, larangan bepergian keluar rumah. Yang keempat, larangan menonton hiburan atau bersenang-senang. Yang kelima adalah selama nyepi, keadaan harus sepi dan tidak boleh gaduh. Dan yang terakhir, biasanya saat nyepi, akses internet, data seluler, bahkan listrik di beberapa tempat akan dimatikan. Yang kedua adalah larangan menikah dengan marga yang sama. Larangan ini bertujuan untuk menghindari perkawinan sedarah karena dalam adat Batak, satu marga dianggap sebagai sedarah. Selain larangan perkawinan satu marga, ada juga larangan pernikahan lainnya dalam adat Batak, yaitu namar padan atau padan, yaitu ikrar yang ditetapkan oleh marga-marga tertentu. Yang kedua, perkawinan dengan pria di luar suku Batak dapat menimbulkan akibat hukum bagi wanita seperti kehilangan kewarganegaraan adat Batak. Selanjutnya adalah upacara ngaben masih di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Upacara ini merupakan ritual yang wajib dilakukan untuk mengirim jenazah ke kehidupan mendatang. Nah, di saat upacara ngaben, ada larangan-larangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah larangan berbicara keras. Hindari berbicara dengan suara keras atau mengganggu suasana khidmat. Yang kedua, larangan mengambil foto ataupun video. Beberapa keluarga melarang pengambilan gambar untuk menjaga privasi dan kesakralan acara. Yang ketiga, larangan memakai pakaian yang tidak sopan. Pakaian harus sopan dan sesuai dengan tradisi. Dan yang terakhir adalah kebo-keboan. Merupakan salah satu upacara adat, yaitu berubah menjadi kebo. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang digunakan bukanlah kerbau sungguhan ya pastinya, melainkan manusia yang berubah menjadi kerbau dengan dikutuk oleh masyarakat. Nah, dari contoh-contoh norma adat istiadat yang sudah saya sebutkan tadi, kita dapat melihat kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Melalui norma-norma ini, terbentuklah sebuah identitas budaya yang memperkaya dan memperkuat keberagaman di Indonesia. Penting bagi kita semua untuk menjaga dan melestarikan norma adat istiadat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya nenek moyang agar tetap lestari dan menjadi penanda keberagaman yang indah dalam bangsa Indonesia. Nah, sebagai penutup, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, akan menjadi pengingat bagi kita semua untuk saling menghormati norma adat istiadat yang berlaku di tempat kita tinggal. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.